Sanggah nggak sih Gus kalau merasa desilnya terlalu tinggi? Boleh dong, kan itu ada di desil atau di cek bansos itu kan ada untuk melakukan sanggah. Bagi yang di daerah mungkin ya perlu ke kelurahan juga bisa, ke desa juga ada. Di sana operator data desanya kan sudah ada. Tapi apakah benar kalau gaji kita 3 juta udah masuk desil 10 atau masuk super kaya itu? Jadi kita tidak melihat penghasilan ya. Itu nanti yang bisa menjelaskan lebih detail adalah BPS. Karena BPS yang mengukur dan itemnya itu banyak. Ya, setelah itu dikumpulkan atau agregatnya, mungkin itu ada metode yang dilakukan oleh BPS. Tapi pada prinsipnya buat kami itu yang penting semua masyarakat mau berpartisipasi. Apalagi nanti kalau sudah digitalisasi bansos. Jadi semua saya kira kita perlu terus bersosialisasi, maksud saya menyosialisasikan pemutakhiran ini dan mekanismenya kita permudah ya agar mudah dijangkau oleh semua pihak. Gitu. Masalahnya kriterianya ini kan kadang-kadang berubah gitu ya. Apakah tidak dibuka gitu ke publik desil 1 itu kriterianya apa saja, desil 2 dan seterusnya gitu. Oke. Supaya kita bisa mengidentifikasi gitu cocoknya. Saya kira ada indikator-indikatornya kan sudah disebutkan itu oleh BPS kan. Ada 34 atau berapa item itu ketika kita mau melakukan pemutakhiran. Jadi kita isi semua, di situ petunjuknya jelas. Nah di situ nanti otomatis akan BPS ya akan mengukur dan kemudian menentukan keberadaan setiap keluarga atau setiap individu dalam desil-desil itu, mulai dari desil 1 sampai desil 10. Sejak awal kami sudah sampaikan bahwa desil ini dinamis ya karena data ini dinamis. Maka itu kesediaan kita bersama-sama untuk mau berpartisipasi. Kenapa? Karena dengan adanya pemutakhiran dibuka atau dibukanya pemutakhiran dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Alhamdulillah Bapak Ibu, untuk hari ini dan juga besok ada pencairan yang sangat luar biasa dan masif di beberapa wilayah daerah, dan tentunya kami akan mencoba menginformasikan dan juga ada beberapa wajib ya informasi yang sangat penting mengenai beberapa bantuan sosial yang alhamdulillah ini terus disalurkan kepada keluarga penerima manfaat sampai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Era Baru Bansos, channel yang membahas dan menginformasikan seputar bantuan sosial dari pemerintah, baik itu bantuan sosial reguler maupun juga non-reguler, baik itu PKH, BPNT untuk tahap ketiga ataupun juga bansos lainnya ya, bantuan PIP, bantuan PPSE, dan juga yang terakhir itu bantuan pangan yang kembali disalurkan oleh pemerintah untuk triwulan ketiga ini. Nah, pada kesempatan hari ini kami akan mengupdate informasi ya. Kurang lebih ada 3 informasi penting yang KPM wajib ketahui. Baik KPM yang sudah menerima pencairan bansos PKH dan BPNT tahap ketiga ini, maupun juga KPM yang sampai saat ini belum menerima bantuan sosial di tahap ketiga. Nah, informasi ini wajib disimak karena berkaitan langsung dengan proses penyaluran bantuan sosial tahap ketiga dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Selain itu, ada juga informasi mengenai beberapa bantuan sosial yang alhamdulillah masih terus disalurkan kepada keluarga penerima manfaat sampai hari ini. Semua informasi di kesempatan hari ini kita akan coba dijelaskan dan juga sampaikan untuk teman-teman semuanya. Untuk itu pastikan teman-teman menonton video ini sampai selesai. Akan tapi sebelum kita masuk ke dalam informasi selengkapnya, kami mohon bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu KPM semuanya yang terus selalu mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman Bapak Ibu KPM semuanya tidak ketinggalan video-video terbaru dan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Baiklah Bapak Ibu KPM semuanya, baik yang sudah menerima pencairan bantuan sosial
maupun juga yang masih menunggu proses pencairan agar segera tersalurkan pada tahap ketiga ini. Senang sekali rasanya Bapak Ibu KPM semuanya, kami kembali hadir menyapa ya kepada KPM seluruh Indonesia. Di informasi kali ini kita akan mencoba sampaikan dan juga berkaitan dengan proses penyaluran bansos tahap ketiga ya. Baik bagi KPM yang sudah menerima maupun juga yang belum menerima, karena informasi ini sangat penting dan tentunya Bapak Ibu silakan untuk menyimak videonya sampai selesai. Nah, yang pertama yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini terkait dengan proses pencairan bantuan PKH dan BPNT di semua bank penyalur, yakni Bank Mandiri, BRI, BNI maupun juga Bank BSI. Utamanya bagi KPM yang sudah menerima pencairan bansos agar dapat melaporkan kepada pendamping PKH ataupun juga kepada operator di tingkat kelurahan atau desa untuk melaporkan data transaksi bantuan sosial yang telah dilakukan. Nah, hal ini sangat penting dan memastikan bahwa dana bansos tersebut benar-benar telah ditransaksikan oleh KPM yang bersangkutan, bukan ditransaksikan oleh orang lain ya, maupun oleh oknum yang mengatasnamakan KPM Bapak Ibu. Nah, ini wajib diketahui. Nah, pelaporan ini penting karena hasil transaksi tersebut nantinya akan menjadi bukti ya bahwa KPM benar-benar telah melakukan transaksi ya dan bantuan sosial sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian, data transaksi bansos KPM nantinya akan tercatat dengan benar pada sistem dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Nah, informasi ini juga erat kaitannya dengan proses penyaluran bantuan sosial selanjutnya, Bapak Ibu. Kemungkinan mekanisme pelaporan transaksi seperti ini juga akan terus diterapkan ke depannya. Kemudian, bagi KPM yang sampai saat ini belum menerima pencairan, ya, proses penyaluran akan dilanjutkan pada nanti awal bulan September melalui termin-termin susulan untuk tahap ketiga ini ya. Karena kalau kita melihat untuk tahap ketiga ini bulan Juli, Agustus, September, jadi masih panjang Bapak Ibu ya. Dengan catatan status KPM Bapak Ibu sudah berubah sesuai dengan periode salurnya. Silakan Bapak Ibu untuk mengecek di aplikasi Cek Bansos ataupun juga mengecek di cekbansos.kemensos.go.id. Nah, bagi KPM yang belum mendapatkan pembaharuan periode salur, maka sangat penting untuk melakukan pengecekan layanan Cek Bansos atau mengetahui bagaimana status bantuan sosialnya. Sebab pada layanan Cek Bansos terkadang belum seluruh informasi status KPM diperbarui Bapak Ibu ya. Untuk KPM yang terindikasi ataupun juga mengalami perubahan status, informasi tersebut bisa saja lebih dahulu terlihat pada sistem internal yang digunakan oleh pihak terkait. Nah, ini adalah informasi yang pertama dan sangat penting bagi Bapak Ibu semuanya. Kemudian informasi yang kedua. Nah, informasi penting yang harus diketahui oleh KPM penerima kartu KKS di semua bank penyalur terbitan tahun 2026, yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BSI, dan juga Bank BNI. Nah, untuk kartu KKS baru, status PKH dan BPNT saat ini sudah menerangkan statusnya itu SPM atau surat perintah membayar. Jadi tinggal menunggu satu proses lagi sehingga nanti statusnya menjadi standing instruction. Maka insya Allah bantuan PKH dan BPNT tahap ketiga segera dapat dicairkan ya. Nah, selanjutnya kapan akan mulai disalurkan nih? Insya Allah ada gambaran informasi bahwa proses penyaluran itu akan dimulai dilakukan pada awal bulan September. Nah, penyaluran bagi pemegang kartu KKS baru ini diperkirakan akan berlangsung berbarengan dengan KPM yang masuk dalam termin susulan. Nah, jadi Bapak Ibu yang mendapatkan kartu KKS baru ya di tahap ini ya, kita tunggu saja ya. Kemudian pada informasi yang kedua ini terdapat informasi mengenai pendistribusian kartu KKS baru susulan. Nah, bagi Bapak Ibu yang mendapatkannya ya, di awal bulan September nanti akan ada penjadwalan untuk kartu KKS baru pada termin ketiga, yaitu bantuan periode Juli, Agustus, dan September. Nah, ini adalah informasi yang kedua yang tentunya kita sampaikan ya untuk teman-teman semuanya. Kemudian informasi yang ketiga, nah informasi penting yang juga harus teman-teman ketahui yaitu mengenai penyaluran
bantuan PKH dan BPNT tahap ketiga, yang dimana proses penyalurannya dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Nah, melalui PT Pos Indonesia, ini penyalurannya akan dimulai secara bertahap pada awal bulan September, terkhusus untuk wilayah 3T dan wilayah lainnya yang menggunakan mekanisme penyaluran melalui PT Pos. Untuk itu, Bapak Ibu KPM semuanya tinggal menunggu konfirmasi ya dari petugas pos di wilayahnya masing-masing. Karena proses pencetakan surat undangan ya untuk pencairan bantuan ini melalui PT Pos di wilayah 3T sudah mulai diproses Bapak Ibu. Jadi yang ketiga, informasi penting ini kami sampaikan ya kepada teman-teman sebagai bahan pengingat bahwa kewajiban KPM untuk melaporkan dana bantuan sosial kepada pendamping PKH maupun juga operator 6GNG ya di desa ataupun juga kelurahan perlu dijalankan agar data penyaluran tercatat dengan baik. Nah, kemudian informasi yang selanjutnya, ada beberapa bantuan sosial yang sampai hari ini ya pada tanggal 24 Agustus ini masih terus dilakukan, disalurkan kepada keluarga penerima manfaat. Apakah Bapak Ibu sudah dapat belum nih ya? Ada bantuan BPNT yang masih terus disalurkan dan pada hari ini ada informasi juga dari Bank BNI yang kembali aktif mencairkan bantuan BPNT untuk termin susulan pertama di akhir Agustus ini. Dan ini menjadi salah satu tanda bahwa penerima bantuan BPNT yang masih terdaftar aktif, insya Allah bantuan sosialnya masih akan tetap disalurkan dan dicairkan. Meskipun memang dalam perjalanannya mengalami keterlambatan dibandingkan dengan KPM lainnya. Kemudian, Bapak Ibu, kabar gembira ini, bantuan sosial yang hari ini juga dilaporkan telah dicairkan adalah bantuan PIP untuk jenjang SMP. Nah, ini kami dapatkan informasi dari wilayah Lampung Timur. KPM tersebut menyebutkan bahwa proses aktivasi dilakukan pada bulan Juni kemarin dan alhamdulillah hari ini sudah dapat melakukan penarikan bantuan PIP-nya ya. Alhamdulillah bantuan sebesar Rp750.000 sudah berhasil dicairkan melalui kartu KIP ataupun juga rekening simpel simpanan pelajar. Nah, kemudian bantuan sosial lainnya yang hari ini juga mulai disalurkan kepada keluarga penerima manfaat adalah bantuan pangan ya berupa beras sebanyak 30 kg. Salah satunya kami dapatkan informasi dari Kota Bandung, tepatnya Kelurahan Cisaranten, Bina Harapan dengan penyaluran dijadwalkan pada hari Selasa besok ya, 25 Agustus 2026. Alhamdulillah Bapak Ibu, beberapa daerah juga telah kami dapat informasikan bahwa penyaluran bansos ini akan segera dicairkan ya. Semoga bantuan pangan berupa beras ini ya sebanyak 30 kg dapat menyasar seluruh wilayah-wilayah Indonesia karena jumlah penerimanya yang sangat banyak Bapak Ibu ya. Dan informasi yang beredar menyebutkan sekitar 35 juta penerima yakni yang berasal pada desil 1 sampai dengan desil 4. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu ya yang mendapatkan bansos pangan, KIP, PIP dan tidak lupa ya kami dapatkan informasi juga untuk bantuan pemberdayaan sosial ekonomi ya atau PPSE. Ya, ini akan Bapak Ibu KPM akan mendapatkan 5 juta rupiah untuk bantuan modal usaha ya. Nah, karena bantuan modal usaha ini nantinya Bapak Ibu harus bisa meningkatkan UMKM ya atau usaha-usaha kecil menengah diantaranya mungkin di segi peternakan ataupun juga mungkin Bapak Ibu yang sudah punya usaha warung kecil-kecilan. Nah, ini bisa ya Bapak Ibu karena nantinya untuk PPSE ini manfaat yang dilakukan oleh pemerintah menyalurkan PPSE ini untuk peningkatan kesejahteraan sehingga mungkin Bapak Ibu nantinya ketika memang sudah sukses, nah ini Bapak Ibu tidak lagi mendapatkan bansos. Jadi program dari pemerintah bansos itu mungkin ya hanya sementara ya. Bapak Ibu harus bisa naik kelas ya dari segi pendapatan, tingkat kesejahteraan ya. Dan ini akan berdampak terhadap daya pendidikan dari anak itu sendiri, gizi dari keluarga Bapak Ibu KPM sendiri. Nah, itu yang mungkin pemerintah harapkan ya. Terima kasih Bapak Ibu telah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan selamat ya kepada KPM yang sudah menerima pencairan bantuan sosial hari ini. Manfaatkan dana bantuan sosial itu sebaik mungkin dan jangan pernah menggunakan dana bansos untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan ya. Karena nantinya ini akan berdampak pada penghapusan Bapak Ibu ya. Ada yang terindikasi judol ya, ada yang mungkin jadi modal pinjol dan sebagainya. Banyak sekali teman-teman ya. Semoga dana bansos ini diterima
menjadi keberkahan dan memberikan manfaat bagi keluarga masing-masing. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video atau informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.